Gambar tersebut adalah sel tumbuhan yang berstruktur terdiri atas yang pertama nukleus. Nukleus adalah organel yang tertutup oleh membran dan berisi sebagian besar materi genetik dan diatur sebagai molekul DNA linear panjang dengan berbagai jenis protein untuk membentuk kromosom. Nukleus itu sendiri terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama nukleoplasma dan kromosom. Nukleoplasma terdiri dari benang-benang kromatin yang dibutuhkan untuk membentuk kromosom. Kromosom berfungsi untuk mengontrol aktivitas dan pewarisan sifat-sifat. Struktur yang kedua adalah nukleolus yang mengandung RNA dan protein untuk sintesis protein RNA ribosom. Struktur yang ketiga adalah membran inti. Membran inti terdiri dari dua lapisan membran dan pada daerah-daerah tertentu terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya bahan kimia, memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Fungsi nukleus adalah untuk mempertahankan integritas dari gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen. Oleh karena itu, nukleus adalah the control center of the cell. Struktur yang kedua adalah endoplasmic reticulum atau RE. Organel yang memiliki selapis membran dan membran tersebut ada yang berhubungan langsung dengan membran plasma dan membran inti. Oleh karena itu, RE dapat berperan menjadi penghubung antara bagian luar dan dalam sel. RE terdapat dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar, RE yang dilekati oleh ribosom di permukaannya. Oleh karena itu, berperan dalam sintesis protein. Jenis yang kedua adalah RE halus atau RE transisi yang tidak dilekati oleh ribosom, namun ada bagian yang dilekati oleh ribosom. RE halus berperan dalam glikogenesis. Fungsi RE secara umum adalah yang pertama memberikan dukungan mekanis kepada sitoplasma, yang kedua transportasi intraseluler dan penyimpanan protein dan lemak, yang ketiga adalah mensintesis lipid dan lipoprotein, yang keempat pembentukan organel seluler yaitu badan Golgi, peroksisom dan glioksisom, yang kelima menciptakan sulbung nukleus pada tahap akhir telofase. Struktur nomor 3 yaitu adalah badan Golgi. Badan Golgi berbentuk tumpukan kantong-kantong pipih atau di dalamnya terdapat pula yang bunda dan tubuler. Badan Golgi berfungsi menghasilkan lisosom dan menyimpan protein serta enzim yang disekresikan. Struktur yang keempat adalah ribosom. Ribosom secara bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom adalah organel yang tidak bermembran, berupa padatan yang tersusun atas RNA, protein, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral. Ribosom berfungsi sebagai alat untuk sintesis protein. Nomor 5 adalah mikrotubul. Mikrotubulus merupakan skeleton sel yang berstruktur polaritas mikrotubulus berbentuk benang silindris yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Nomor 5 adalah membran plasma, struktur membranosa yang tersusun atas lemak atau molekul lipid dan bertabur protein. Membran plasma menjaga agar cairan intrasel tidak bercampur dengan cairan ekstrasel. Yang berstruktur fosfolipid bilayer, membran protein yang terdiri dari protein perifer dan protein integral, glikolipid dan glikoprotein. Nomor 7 adalah plasmodesmata atau peroksisom yang merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Enzim itu digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Fungsi peroksisom ialah yang pertama, memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. Yang kedua, penghasil enzim oksidase dan katalase. Yang ketiga, di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. 8 adalah sentral vakuola. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan turgor dari sel tumbuhan dan ekskresi produk-produk limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks. Nomor 9 adalah kloroplas atau plastida yang merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Karena terdapat plastida atau kloroplas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Nomor 10 ada dinding sel. Dinding sel sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap, dan terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul.
Mesosom. Mesosom adalah pada tempat tertentu di mana membran plasma melekuk ke dalam membentuk organel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Gambar tersebut adalah sel hewan. Sel hewan berstruktur terdiri dari sentrosom, sentriol, retikulum endoplasma halus, mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma kasar, peroksisom, sitoskeleton, nuclear envelope, nucleolus, fold, mikrofili, badan Golgi, free ribosom, dan silia. Di dalam sel hewan terdapat sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, dan mineral dan enzim-enzim yang dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Gambar tersebut adalah proses pembelahan secara mitosis. Yang pertama adalah interfase. Pada fase ini, sel mempersiapkan diri untuk membelah. Interfase dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu fase gap 1, fase S, dan fase gap 2. Sel yang memasuki fase gap 1 mulai menyiapkan dan menyintesis bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Pada fase S, terjadi sintesis DNA dengan cara replikasi. Pada fase gap 2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Proses yang kedua adalah profase. Profase adalah ketika serat-serat kromatin menjadi terkumpar lebih rapat, terkondensasi menjadi kromosom, sekresi yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Sentrosom bergerak saling menjauh. Tahap selanjutnya adalah prometafase, di mana selaput nukleus mulai terfragmentasi. Mikrotubulus yang menjulur dari masing-masing sentrosom kini dapat memasuki wilayah nukleus. Kromosom menjadi semakin terkondensasi, dan masing-masing dari kedua kromatid pada setiap kromosom memiliki kinetokor. Struktur protein menjadi terspesialisasi yang terletak pada sentromer. Tahap selanjutnya adalah metafase, yang merupakan tahap mitosis yang paling lama, sekitar 20 menit. Pada tahap tersebut, sentrosom kini berada pada kutub-kutub sel yang berseberangan. Kromosom berjejer pada lempeng metafase atau bidang ekuator, yang merupakan bidang hayal yang berada di pertengahan jarak antara kedua kutub gelondong. Sentromer kromosom berada di lempeng metafase atau bidang ekuator. Tahap selanjutnya adalah anafase, di mana tahap mitosis yang paling pendek dan seringkali berlangsung hanya beberapa menit. Dimulai ketika protein kohesin terbelah. Ini memungkinkan kedua kromatid saudara dari setiap pasangan memisah secara tiba-tiba. Setiap kromatid pun menjadi satu kromosom utuh. Pada tahap akhir atau telofase yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, 2 nukleus anakan terbentuk dalam sel, kemudian selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian lain dari sistem endomembran, dan yang terakhir adalah nukleolus muncul kembali. Pada meiosis 1 terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, profase 1. Profase 1 pada meiosis waktunya lebih lama serta lebih kompleks dibandingkan profase pada mitosis. Tahapan ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain tahapan yang pertama adalah leptonema atau leptoten. Adalah tahapan terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar, namun dalam pengamatan mikroskop bentuknya masih seperti benang tunggal tipis yang memanjang. Yang kedua adalah zigonema atau zigoten. Adalah tahapan terjadinya tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Tiap kromosom mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid kembar, yang mana tiap bivalen terdapat 4 kromatid kembar. Kompleks 4 kromatid tersebut dinamakan tetrad. Selanjutnya adalah pakinema atau pakiten. Adalah tahapan terjadinya penampakan visual pertama kalinya struktur tetrad. Tahapan ini juga mulai terjadi pindah sila atau crossing over, yakni pertukaran materi genetik antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. Selanjutnya adalah diplonema atau diploten. Adalah tahapan terjadinya penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut kiasma. Secara jamak dinamakan kiasmata. Selanjutnya adalah diakinesis.
adalah tahapan terjadinya perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Tiap kromatid anggota tetrad semakin pendek, menebal, dan bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Mikrotubulus atau benang spindle yang keluar dari sentriol semakin memanjang dan menempel pada kinetokor. Tahapan selanjutnya adalah metafase 1. Pada tahapan ini, tetrad kromosom berada pada bidang tengah sel atau bidang ekuator. Pada tahapan ini, susunan kromosom meiosis dapat dibedakan menjadi kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tetrad pada kromosom mitosis. Tahapan selanjutnya adalah anafase 1. Tahapan ini tiap kromosom homolog yang masing-masing terdiri atas 2 kromatid kembar bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Tahapan selanjutnya adalah telofase 1. Masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahapan ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2. Selanjutnya adalah proses meiosis 2. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama profase 2, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Benang gelondong pembelahan kembali terbentuk pada setiap sel anakan. Kromatin berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelondong atau benang spindle. Tahapan selanjutnya adalah metafase 2. Kromosom berada pada bidang ekuator. Selanjutnya ada anafase 2. Sentromer pada setiap pasangan kromatid terpisah karena setiap kromatid ditarik oleh benang spindle ke arah kutub yang berlawanan. Tahapan selanjutnya ada telofase 2. Kromatid berkumpul pada kutub pembelahan, kemudian berubah menjadi kromatin kembali. Benang gelondong pembelahan menghilang. Membran nukleus dan nukleolus kembali terbentuk.